Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai karakteristik produk es krim dengan substitusi jambu. Mungkin bisa di next. Selanjutnya di sini ada anggota tim yaitu ada Haura, saya sendiri, Nurjihan, dan ada Fitarina. Mungkin bisa di next. Selanjutnya itu ada daftar isi di mana kita akan menjelaskan mengenai pendahuluan, tujuan, metode, selanjutnya hasil dan pembahasan mengenai karakteristik organoleptik, kimia, dan manfaat produk. Kemudian kesimpulan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Ya, seperti yang kita ketahui, pola makan yang kurang baik dapat menyebabkan berbagai permasalahan kesehatan, tidak terkecuali pada penyakit anemia. Berdasarkan data Riskesdas tahun 2018, tercatat bahwa angka anemia di Indonesia berada pada 48,9%. Pada presentasi tersebut, 84,6 bagiannya merupakan penderita dengan rentan usia 15 hingga 24 tahun. Anemia sendiri didefinisikan sebagai suatu kondisi di mana sel darah merah atau hemoglobin berada di bawah batas normalnya. Kekurangan zat besi dalam tubuh merupakan penyebab utama dari anemia ini. Hal tersebut berkaitan dengan kemampuan zat besi sebagai komponen yang mampu membantu pembentukan hemoglobin di dalam tubuh. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi permasalahan tersebut adalah dengan mengkonsumsi makanan atau minuman yang berkualitas. Karena peningkatan asupan zat besi dapat dilakukan dengan mengkonsumsi makanan berkualitas tinggi, salah satunya yaitu makanan yang mengandung vitamin C. Nah, selanjutnya, oleh karena itu, perlu dilakukan suatu inovasi pangan yang dapat menunjang upaya tersebut. Salah satu produk yang dapat dikembangkan adalah produk es krim. Pemilihan produk tersebut didasari oleh tingginya minat konsumsi es krim. Selanjutnya, pengembangan produk es krim dilakukan juga juga dengan penambahan bahan lain yang mengandung yang tinggi seperti jambu biji merah. Jambu biji merah ini memiliki kandungan vitamin C 6 kali lebih tinggi daripada buah jeruk. Selain itu, jambu biji juga merupakan sumber yang melimpah bagi vitamin A, omega 3, dan 6 asam lemak tak jenuh ganda. Sebagaimana yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa es krim merupakan salah satu produk yang digemari oleh masyarakat. Nah, karena adanya substitusi es krim dengan jambu biji merah ini yang menjadikan bertambahnya kandungan gizi pada produk tersebut. Karena jambu biji merah itu sendiri mengandung senyawa fenolik dan flavonoid. Flavonoid ini memiliki potensi yang besar untuk melawan penyakit yang disebabkan oleh radikal. Dengan begitu, diharapkan es krim dengan substitusi jambu biji merah memiliki potensi potensi sebagai aktivitas penangkap radikal. Saya di next. Ya, baik. Selanjutnya ada tujuan dari penulisan sistematik literatur review yang kami lakukan, yaitu untuk mengetahui karakteristik produk es krim dengan substitusi jambu. Metode yang digunakan adalah penulisan artikel dengan judul studi literatur karakteristik fungsional produk es krim dengan substitusi jambu Psidium guajava. Ini menggunakan metode studi literatur di mana sumber bacaan didapatkan melalui platform Google Scholar berdasarkan teknik pencarian keyword dengan rentang waktu 2018 sampai dengan 2023 atau berada pada rentang 5 tahun. Objek yang ditelaah pada penelitian ini ialah produk es krim dengan substitusi jambu Psidium guajava. Ya, di sini ada hasil review yang kami lakukan. Yang pertama itu berdasarkan aspek karakteristik organoleptik warna. Warna es krim di sini tuh harus menarik dan juga menggambarkan cita rasa yang ditambahkan. Karena jambu memiliki pigmen likopena atau yang membuat jambu menjadi warna merah, maka penambahan jambu dalam es krim pun akan memberikan pengaruh warna merah muda atau pink. Dengan demikian, produk es krim yang ditambahkan dengan substitusi jambu tertinggi dengan konsentrasi tertinggi memiliki penilaian tingkat kesukaan yang paling tinggi. Selanjutnya ada aspek aroma, di mana aspek aroma ini
sangat penting gitu ya untuk es krim. Di mana jambu ini ternyata memiliki senyawa volatil atau senyawa yang mudah menguap yang disebut dengan eugenol. Di mana eugenol ini akan memberikan aroma khas jambu dari produk es krim yang disubstitusikan jambu. Penambahan jambu dalam es krim ini mampu menutupi aroma lainnya seperti bau amis dari telur, di mana penelitian Hanif et al. Tahun 2021 menggunakan bahan telur sebagai bahan pembentuk es krim yang mana memiliki aroma bau amis. Selanjutnya pada penelitian Masuma et al. Tahun 2021 menggunakan substitusi bekatul gitu di dalam es krim jambu ini. Jadi dapat menutupi juga aroma tengik dari bekatul. Dengan demikian, penambahan jambu dengan konsentrasi yang paling tinggi akan menghasilkan nilai tingkat kesukaan yang paling tinggi pula. Selanjutnya ada aspek tekstur, di mana penambahan jambu ini memberikan pengaruh terhadap adonan es krim menjadi kental, di mana kekentalan ini akan berpengaruh terhadap nilai overrun dari produk es krim tersebut. Overrun sendiri didefinisikan sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi struktur es krim, di mana terjadi peningkatan volume antara sebelum dan sesudah proses pembekuan, yang mana semakin kental adonan es krim, maka nilai overrun yang dimiliki itu akan semakin rendah. Karena nilai overrun yang rendah, jadi udara itu sulit menembus masuk untuk membentuk rongga udara di dalam es krim atau membuat es krim menjadi mengembang. Selanjutnya ada aspek rasa. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya bahwa jambu ini memiliki senyawa eugenol yang tidak hanya mempengaruhi aroma, tetapi juga menimbulkan rasa khas jambu yang digemari oleh banyak kalangan gitu ya. Jambu itu selain memiliki eugenol, dia juga memiliki kandungan gula yang cukup tinggi, yaitu sebanyak 8%, sehingga jika penambahan yang terlalu banyak, maka rasa akan terlalu kuat. Pun sebaliknya, jika terlalu rendah, maka rasa jambu itu sendiri kurang kuat terkeluar dari produk es krimnya. Dengan demikian, penilaian terhadap tingkat kesukaan berdasarkan parameter rasa itu tertingginya adalah pada penambahan jambu dengan konsentrasi yang medium atau sedang-sedang saja. Ya, selanjutnya untuk karakteristik kimia produk, yang pertama ada es krim jambu dengan ekstrak bunga telang. Oleh penelitian Tando 2022 menunjukkan bahwa hasil terbaik dari es krim jambu ini ditunjukkan pada P1 dan P5, di mana konsentrasi perbandingan es krim jambu biji merah ini dengan bunga telang sebesar 47,5%, dengan ekstrak bunga telang sebesar 2,5% untuk P1, dan untuk P5 konsentrasinya yaitu es krim biji jambu biji merah sebesar 37,5% dengan ekstrak bunga telang 12,5%, menunjukkan bahwa pada P1 kandungan proteinnya yaitu sebesar 3,39% dan P5 3,03%. Nah, untuk kandungan lemaknya yaitu 3,66% untuk P1 dan 3,09% untuk P5. Untuk kapasitas antioksidan yang dihasilkan yaitu 9,53 mg per L untuk P1 dan 19,18 mg per L untuk P5. Untuk vitamin C-nya sendiri untuk P1 dihasilkan sebesar 97,71 mg per 100 gram untuk P1 dan 109,82 mg per 100 gram untuk P5. Selanjutnya ada analisis kimia soft ice cream jambu biji yang dilakukan oleh Roy pada tahun 2018 menghasilkan bahwa pada soft ice cream ini memiliki kandungan lemak dengan penambahan emulsifier persajian yaitu sebesar 0,292 gram untuk per 5 gram soft ice cream dan 0,440 gram untuk 10 gram ice cream dan 0,52 gram soft ice cream. Selanjutnya, sesuai standar FDA pada tahun 2018, es krim ini tergolong rendah lemak karena lemak yang disajikan yaitu kurang dari 3 gram. Untuk kontribusi lemak dari soft ice cream ini didapatkan dari kuning telur dan dengan emulsifier alami atau
lecithin. Dan untuk penggunaan emulsifier dan gelatin ini digunakan untuk menjaga kualitas es krim tersebut. Bisa di next. Ya, untuk penelitian yang dilakukan oleh Natasha pada tahun 2018 dengan produk es krim jambu biji dengan penambahan daun kelor didapatkan analisis kimia yaitu sebesar 212 kilokalori dalam 56 gram es krim. Selanjutnya, kandungan protein yang didapatkan yaitu 13,8 gram, zat besi yang didapatkan yaitu 26 miligram, dan kontribusi terhadap kebutuhan remaja yaitu 10% dari kebutuhan energi dan 20% dari kebutuhan protein dengan usia 13 hingga 15 tahun. Es krim yang diteliti oleh Natasha tahun 2019 ini merupakan es krim yang kaya akan protein dan zat besi. Bisa di next. Ya, di sini selanjutnya ada manfaat dari produk inovasi pangan mengenai es krim jambu biji. Di mana jambu biji ini sebagai probiotik yang dapat menjaga keseimbangan mikroflora usus dengan menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan usus sehingga dapat mendominasi oleh bakteri yang menguntungkan, yaitu bakteri probiotik. Bisa di next. Untuk selanjutnya yaitu selain sebagai probiotik, manfaat dari jambu biji ini yaitu sebagai mencegah anemia, di mana terdapat kandungan zat gizi seperti memakan sayur dan buah. Kandungan buah jambu biji sendiri ini juga dapat meningkatkan hemoglobin terutama pada ibu hamil. Selain itu, dari pemberian inovasi pangan jambu biji merah juga dapat meningkatkan trombosit pada pasien DBD. Menurut literatur Rusdi 2020 yang mengenai studi hematologis potensi metabolik jambu biji merah pada penderita DBD ini memiliki pengaruh nyata mencapai 0,05 nilai trombosit, hematokrit, dan hemoglobin. Dari pemberian sari jambu biji merah dapat mempengaruhi presentase nilai trombosit dan hematokrit. Berdasarkan dari semua literatur dapat disimpulkan bahwa penambahan jambu biji merah ke dalam produk es krim sangat mempengaruhi terhadap parameter organoleptik seperti warna, aroma, tekstur, rasa yang disukai oleh panelis. Kemudian dari parameter rasa tersebut dan aroma, keduanya memiliki daya tarik dari masyarakat. Es krim jambu biji merah ini juga memiliki beberapa manfaat yaitu menanggulangi penyakit anemia dan mencegah terjadinya DBD. Hal tersebut dapat mendukung kemampuan jambu biji merah sebagai probiotik dan mempunyai kandungan vitamin C yang tinggi. Sekian presentasi dari tim kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.